Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fitriani dengan NIM C23832 07024 dari kelas PTI 2B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari modul input-output, cara kerja modul input-output, dan berbagai materi lainnya. Ini saya akan menjelaskan pengertian modul input-output. Modul input-output adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur interaksi antara sistem komputer dan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan. Ini memungkinkan komunikasi dua arah antara sistem dan perangkat eksternal untuk mentransfer data masukan seperti input dan keluaran output. Modul input-output tidak hanya sebagai penghubung, melainkan juga sebagai piranti yang mengandung logika untuk melakukan komunikasi antar periferal dan bus komputer. Kemudian, apa sih manfaat dari modul input-output? Penggunaan modul input-output memiliki beberapa manfaat, termasuk yang pertama, ada kemudahan penggunaan. Modul input-output menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk berbagai perangkat eksternal, membuat interaksi dengan sistem komputer menjadi lebih mudah. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Dengan menggunakan modul input-output yang efisien, pengguna dapat meningkatkan produktivitas karena dapat dengan cepat mentransfer data antara sistem dan perangkat eksternal. Kemudian untuk yang ketiga, fleksibilitas. Modul input-output yang dapat diprogram dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau aplikasi tertentu, memberikan fleksibilitas dalam mengatur interaksi antara sistem dan perangkat eksternal. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu yang pertama, program I/O atau program input-output, merupakan proses pertukaran data terjadi secara langsung antara CPU dan model input-output. Dalam teknik ini, CPU secara berurutan mengirimkan perintah baca atau tulis kepada perangkat input-output, sensing status, dan transferring data. Yang kedua, ada interrupt-driven input-output, merupakan metode pengolahan data di mana CPU memanfaatkan mekanisme interrupt untuk menanggapi kegiatan input-output dari perangkat lunak. Teknik ini memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. Dan yang terakhir ada DMA atau Direct Memory Access Input-Output, merupakan teknik dalam komputer yang memungkinkan perangkat keras lain seperti kartu jaringan untuk mengakses memori sistem langsung tanpa melibatkan CPU. DMA menggunakan bus saat CPU tidak menggunakannya atau memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik ini umumnya disebut cycle stealing karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Nah, kemudian saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interupsi. Interupsi adalah mekanisme yang digunakan dalam sistem komputer untuk memberitahu prosesor bahwa suatu peristiwa atau kondisi telah terjadi yang memerlukan perhatiannya segera. Ketika interupsi terjadi, prosesor akan menghentikan eksekusi instruksi yang sedang berjalan dan akan beralih ke rutinitas penanganan interupsi yang sesuai. Ini memungkinkan sistem untuk merespon peristiwa eksternal seperti input dari perangkat I/O dengan cepat dan efisien. Dapat berbagai macam teknik yang digunakan CPU dalam menangani atau menentukan program interupsi ini, antara lain yang pertama, ada multiple interrupt lines, merupakan teknik yang paling sederhana dengan menggunakan banyak saluran interupsi antara CPU dan modul I/O. Dan yang kedua, ada software poll,
Prosesnya, ketika CPU mendeteksi interupsi, CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang melakukan polling terhadap semua modul input-output untuk menentukan modul yang menyebabkan interupsi. Dan yang terakhir, ada daisy chain. Teknik yang lebih efisien adalah ini. Ketika permintaan interupsi, CPU akan mengirimkan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menemukan modul input-output yang menyebabkan interupsi. Dan yang terakhir, bagaimana cara kerja Direct Memory Access? Yang pertama, inisiasi. Ini memulai operasi transfer data antara perangkat tanpa melibatkan CPU terus-menerus. Dan yang kedua, ada permintaan. Dengan menangani permintaan, ini secara independen dari CPU, DMA secara signifikan mengurangi overhead prosesor dan mempercepat transfer data antara perangkat dan memori. Dan yang ketiga, ada arbitrage. Yang keempat, ada penguasaan bus. Yang kelima, ada transfer data. Dan yang keenam, penyelesaian dan interupsi. Dan yang terakhir, ada pelepasan kendali bus. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.